lalu bersekolah, jadi buruh pelabuhan, segala macam lah pekerjaan itu untuk bisa sekolah. Dan saya teringat betul karena harus mencari pekerjaan dan saya harus bebas. Lalu dengan kakak Subairi itu hanya berlangsung beberapa bulan, lalu saya harus pindah ke sebuah rumah kos-kosan sebetulnya. Kos-kosan yang sebetulnya rumah gubuk yang kita bangun sendiri dan di situ semua anak-anak sekolah semuanya. Ya oleh karena itu maka kepedihan saya ternyata belum seberapa dan prestasi demi prestasi akhirnya SMA itu saya lewati dengan juara 1 kalau saya tidak salah di kelas saya. Akhirnya saya dapat beasiswa ke UHO. Itulah yang mengantar saya lagi ke UHO menjadi mahasiswa di sini. Sama case-nya, harus pindah lokasi dengan duit tidak ada, orang tua saya sudah meninggal lagi. Keren kan? Saya masuk SMA kan orang tua meninggal lagi. Nah, relatif yang tadinya ada orang tua lagi yang sesekali sekarang harus berbanting tulang lagi menjadi seorang diri di kota kita. Kewajiban sebagai anak tinggal yang paling mendasar di sana dulu adalah air minum. Karena di Kendari Beach ada hotel dulu. Kalau kita ambil air di jam 3 subuh dan 1 ember itu butuh waktu 2 jam untuk mengisi. Dan itu ember bersusun. Jadi kalau 6 susun artinya 6 kali 2 jam. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 81-82. Susah air di Kendari. Tidak ada air. Namanya PAM itu tidak ada kalau di sekitar benua. Jadi saya relatif malam itu harus begadang sampai pagi, tetapi bagusnya karena di saat begadang itulah saya harus belajar. Pagi juga harus sekolah dan menyelesaikan tugas-tugas itu. Nah karena jauh, lalu akhirnya pada saat itu pendek cerita 2 tahun di perguruan tinggi di UHO dengan segala macam kelebihan dan kekurangan. Akhirnya saya jadi guru SMA Muhammadiyah. Masih kuliah? Masih kuliah mengajar di SMA Muhammadiyah. Pak Ahmad Al-Jufri menerima saya pada saat itu mengajar ke macam-macam lah. Pokoknya saya bilang sama Pak Ahmad Al-Jufri, mata pelajaran apa aja kasih, saya lahap. Bagi saya motivasi yang penting. Jadi akhirnya dikasih IPA untuk IPS, dikasih bahasa Inggris, dikasih IPA, dikasih matematik, oke, saya tidak ada masalah. Yang penting kasih tanggung jawab, saya mainkan. Itulah yang mengantar saya punya SPP sudah bisa bayar sendiri, kemudian sudah bisa sudah bisa sewa rumah. Akhirnya saya masih mahasiswa udah punya motor skuter ya, apa skuter? Iya, motor bebek. Vespa. Oh, Vespa. Super. Anu lagi, Bang. Di visualisasi masa kecilnya kita itu Ya. Sudah sangat fasih bahasa Inggris. Ya. Saya ingin tegaskan lagi, bagaimana caranya kita bisa belajar di tengah Ya. teknologi dulu, mungkin SDM untuk yang mengajarkan bahasa Inggris itu belum tentu memadai. Ya. Cara kita belajar itu bagaimana, Bang? Oh, jadi pertama kan motivasi saya Bung Karno satunya. Bung Karno ini kan orang yang ahli pidato, kemudian juga seorang insinyur. Banyak kan insinyur pada saat itu. Jadi saya itu sebetulnya insinyur Hugua itu sebetulnya terinspirasi dari Soekarno, cuma karena sini bukan teknik, saya kan akhirnya agronomi. Itu semua ya. Kedua kan Soekarno ini kan bahasa Belanda dan bahasa Inggrisnya kan cukup bagus. Itulah yang mengilhami saya, sehingga potongan koran dari mana saja ada bahasa Inggris pasti saya ambil. Baru saya bacalah habis itu barang. Cara kita menerjemahkan, ini bahasa Inggris loh, sampai kita bisa mengerti artinya. Ada kan ada kamus kan saat itu, ada kamus-kamus yang saya pinjam sana sini. Di sekolah juga ada kamus dari perpustakaan, pasti saya. Pendek cerita, tidak ada yang sisa.
buku-buku di sekolah yang setebal ini, pokoknya tidak ada sisa. Dan malam begitu, dan saya langsung pidato pakai bahasa Inggris. Saya ramu sendiri. Untuk memvisualisasikan bagus, maka saya harus bikin radio. Anda tahu radio yang saya bikin? Dari pelepah pisang. Ada pelepah pisang kan yang kalau pisangnya sudah matang, kan pelepahnya jadi mengeras itu. Iya. Itu yang kita bikin segi 4, baru kita potong-potong, kan ada band-band yang mutar-mutarnya. Kan dibentuk, baru kita kasih lidi, baru dibikin. Jadi saya bikin visualisasi, saya kasih besar radio. Saudara-saudara sekalian, seolah-olah saya tidak di dalam radio. Jadi, waduh, keren, kreativitasnya akhirnya terbentuk. Jadi banyak visualisasi yang kita bikin sendiri karena imajinasi dari sebuah informasi yang sangat terbatas, tetapi memberi keyakinan kuat di dalam jiwa, sehingga semua langkah kita itu, imajinasi itu kita tuangkan ke dalam bentuk. Ya kalau sekarang kan pakai gadget mungkin ya, gambar-gambar, desain, grafis, macam-macam. Kalau kita kan, kalau ini akhirnya pelepah pisang kita potong, cari potongan pisang lalu kita bikin. Ada satu yang menarik, supaya ada bunyinya. Ada jangkrik kan, jangkrik. Sampai segitu karena musiknya radio ada, saya tidak ngerti bagaimana diciptakan musiknya. Jadi pelepah pisangnya itu saya kasih lubang, baru saya kasih masuk jangkrik ke dalam. Lalu supaya dia berteriak dikasih sentuh apa ya kan, itu bandnya itu kan putar-putar begini kan, ada band itu dan volume. Ikutilah radio itu. Jadi kalau saya sentuh dengan lidi itu apa namanya, jangkrik itu bunyi keren, begitu bunyi dia saudara-saudara sekalian. Oh my goodness. Jadi antara musik dan suara itu kita visualisasi di dalam kreativitas begitu, dan itu tidak ada yang ngajarin, tidak ada yang ngajarin. Otodidak muncul sendiri karena sebuah idola, satu keyakinan yang kondisi buruk, dibully lagi. Tapi saya selamat dari situasi itu, lalu saya punya keyakinan. Sehingga semua langkah di masa kecil itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Satu pertanyaan lagi nih Bang, yang penting. Salah satu pencapaian terbaik seorang Hugua itu bagi kami Bang, adalah bisa mengangkat nama Wakatobi dikenal sampai dunia internasional. Dan sampai di zaman, sepengetahuan saya, di zaman kita masih menjabat Bupati Wakatobi 2 periode, itu banyak rekor-rekor yang luar biasa dicapai, dan pada akhirnya Sulawesi Tenggara bisa melahirkan ikon wisata nasional yang dikenal sebagai Wakatobi. Itu mungkin sepintas Bang, bagaimana ceritanya kita bisa bermimpi jadi seorang bupati dan bisa sejauh itu suksesnya? Gambaran singkatnya Bang. Jadi gambaran singkatnya begini. Jadi pertama, ada satu hadis yang selalu pakai saya. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis. Kedua, ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dua ayat inilah yang menjadi keyakinan saya, berangkat dari pengalaman buruk masa lalu. Saya mengartikan bahwa Hugua, ketika saya dilantik oleh SBY menjadi Bupati Wakatobi pada saat itu, lalu saya teringat kembali pada niat itu, hadis itu dan ayat itu. Berarti kalau memang niat itu menentukan, maka sebelum saya jadi pemimpin, maka saya berniat dulu. Hugua, tanya dirimu, tujuan pemimpin itu apa? Kamu jadi bupati di sana itu untuk apa? Apakah gagah-gagahan? Saya tanya Hugua sedalam-dalamnya, saya tanya bulu-bulu yang ada di Hugua. Hugua, kau jadi bupati itu mau gagah-gagahan? Kamu cari pangkat, kamu cari kekayaan, atau cari apa? Lalu dada saya, hati saya, dan bulu saya mengatakan, Hugua, kau mengabdi sama daerah.
kau mengabdi sama tanah, air dan udara dan manusia di sekitar situ dan seluruh makhluk hidup yang ada di Wakatobi. Itu innamal a'malu binniyat saya. Setelah diterima itu, tapi keyakinan itu sebelum jadi bupati, baru berniat jadi bupati itu dulu. Ya, saya bicara dengan istri saya di jam 12 malam, kita turun jadi bupati ini, apa niat kamu? Terus nanti kita kesepakatan bahwa niat jadi bupati itu adalah untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat Wakatobi. Kalau itu ayo kita turun. Kita niat kedua, kita ya menangis bareng-bareng. Ini baru niat loh, ya, baru niat mau jadi calonkan diri. Belum kita bisa masuk. Belum bergerak. Belum. Akhirnya istri saya, kamu siap kalau kita kalah? Tidur di kolong jembatan, oke saya siap. Ayo kita turun. Pada saat Itu istrinya tanya ya, begitu. karena kan kita tahu konsekuensinya. Pilkada itu konsekuensinya mati kalau memang tidak mampu. Kalau Anda masih sayang-sayang, katakanlah aduh rumah hilang apa semua, jangan coba loh di daerah ini. Ini kan gambling. Gambling yang punya risiko. Oke ya. Jadi begitu saya dilantik oleh SBY, maka kembali terngiang saya. Saya ingin mengabdi dan juga nasib 140.000 masyarakat Wakatobi sangat tergantung pada niat Hugua. Karena di tangan Hugua bupati ini memegang kendali keuangan daerah dan memegang kendali kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat Wakatobi. Oleh karena itu maka saya ke sana. Anda tahu, tahun 2006 itu di Wakatobi itu mobil cuma ada 2. 3 dengan Blazer Haji Gega yang tidak jalan, rusak mesinnya. 3 mobil loh. 3 mobil saja, 1 truk. Selebihnya motor. Motor banyak. Jadi mobil pertama PT-PT milik ketua DPR dan mobil kedua PT-PT milik PJ Bupati pada saat Mahupi. Saat itu ya. Hotel cuma ada 1 namanya Hotel Wakatobi 15 kamar yang penuh dengan tutup busuk waktu itu. Ya enggak inilah. Nah, Anda bayangkan sebuah kabupaten di mana guru-guru seluruh masyarakat, seluruh pegawainya guru-guru pindahan dari Kabupaten Buton yang tidak terpakai di bawah Buton. Akhirnya langkah pertama saya memenuhi, saya 2006 itu, coba bayangkan harus melengkapi ada kepala dinas kesehatan. Saya harus cari yang pangkatnya memenuhi syarat, cuma camat, mantan guru. Mencari kepala dinas susah. Kepala dinas kesehatan itu mantan camat guru, SPD. Kepala dinas PU, akhirnya guru juga, SPD juga. Seluruh mantan guru. Anda tahu kan guru cuma kerjanya mengajar. Ini kita harus membuat APBD, harus menentukan visi daerah dan lain sebagainya. Guru kan namanya mengajar fungsional. Tapi saya punya tekad. Tidak. Mereka ini harus dimampukan. Dan Anda tahu pertama kali saya orang LSM jadi bupati, nggak punya pengalaman pemerintahan. Iya. Mereka juga karena pemekaran nggak punya pengalaman pemerintahan juga, sama-sama. Saya orang gila, mereka gila, baku tatak orang gila. Coba dibayangkan sebuah daerah. Tapi sukses. Ya makanya kan. Yang menjadi lucu ini lalu kita mau buat APBD loh. Saya tanya mereka, kita mau bikin APBD ini kita tentukan dulu haluan Wakatobi kemana. Kalau ada kata perahu ini mau berlabuh di mana, mau berlayar kemana Wakatobi dan hendak berlabuh di mana, itu dulu baru kita bicara APBD. Bayangkan ini. Terus saya tanya mau berlabuh kemana ini Wakatobi? Kita tidak tahu Pak, tergantung Bapak mau berlayar kemana. Oh tidak salah. Terus apa haluan negara? Kalau dulu ada haluan negara, haluan kabupaten ini dalam kancah kabupaten di Sulawesi Tenggara, terus Indonesia dan dunia, kita kemana? Tidak ada yang tahu. Terus saya bilang begini, tutup mata semua, kepala dinas, tutup mata semua. Coba putra putri Wakatobi, Anda sekarang bertanggung jawab pada kehidupan. Kita punya APBD sekarang ada uang kita sekarang kurang lebih 600 miliar. Sekarang uang ini kita gunakan untuk menghidupi masyarakat, kita menghidupi flora fauna Wakatobi. Anda sekarang pemiliknya, mau diapa ini Pak?
Haluan kita kemana? Oke. Sekarang semua putra-putri Wakatobi naik ke langit ke-7. Tutup matanya. Kalian sudah naik ke langit ke-7? Belum, Pak. Coba. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, hayalkan saja. Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Dengan suasana tenang. Coba lihat bola bumi berputar-putar. Anda lihat? Belum, Pak. Coba bayangkan di globe di rumah kamu. Bola bumi berputar-putar. Sudah dapat? Sudah, Pak. Coba genggam bola bumi. Sudah dapat genggam semua? Belum, Pak. Anggap bola bumi itu ada bola, kau genggam bola yang kamu mainkan, bola kasti yang ada di tanganmu. Sudah bisa kau pegang. Sudah bisa, Pak. Coba kau bayangkan keluar setitik cahaya peradaban dari Wakatobi menyinari bumi. Kamu sudah bisa? Iya, Pak, insya Allah bisa, Pak. Oke, buka mata. Itulah kita bangun Wakatobi. Awalnya dari ini. Terciptalah sebuah visi besar pada saat itu, terwujudnya surga nyata Bawolo di pusat segitiga barat. Baru kita mulai bikin. Gila, kita bikin APBD pertama nggak ada yang pernah menyusun APBD. Karena guru-guru kan. Sudah bulan Agustus, gila, sudah mau menyeberang tahun. Maka saya bilang sama Latara Patra, ada sini, mohon maaf dulu, ada masalah-masalah sedikit mereka dengan Pak Tafrin yang dari PU. Saya bilang, Pak Tafrin pindah ke Wakatobi, nanti kasih jabatan, yang penting jangan minta kepala dinas, kepala bidang pun. Datanglah Latara Patra dari Dignas dan datanglah Tafrin dari PU, mengajari kita bagaimana menyusun APBD. Akhirnya selama tahun itu mulai perjalanan selanjutnya. Loh, kok aneh, saya sudah jauh sekali melangkah, ternyata mereka masih di sini. Oh ya, saya ternyata bukan bupati, saya ini coach dalam ilmu main bola. Supaya kesebelasan itu kuat tim, maka butuh pelatih. Jadi saya ini paling bukan bupati, saya ini pelatih. Jiwanya itu harus kembali saya jadi pelatih. Maka mulai sini, kepala dinas A sini, coba bikin surat. Ini kepada yang terhormat, bayangkan menurut saya harus tulis. Gila, it's amazing dalam bahasa Inggris. Terus ini, visi kamu itu mana? Ini visi saya. Visi kamu gini, bikin gini. Baru breakdown ini APBD. Terus ini. Oke, dapat semua ini. Anggarannya seperti ini. Nah, kamu turunkan di bawah. Dan seterusnya. Wow. Oh. 3 tahun pertama saya jadi guru TK. Mendorong semangat karena ternyata terlalu melaju saya. Akhirnya paham, tadinya sampai jam 2 malam. Ketika tahun jam 12 saya sudah tanya, ajudan, ayo kita pulang, saya sudah tidak ada orang. Berarti sistem udah berjalan. Apa yang saya lakukan berikutnya? Karena ini Wakatobi adalah cuma kekuatannya cobanya ya. 97% laut, cuma 3% darat. Darat yang 3% itu 3% itu juga 90% batu, cuma 10% tanah. Maka saya harus belajar menyelam, sehingga paham saya bahwa ternyata di darat nggak bisa hidup Wakatobi itu kalau cuma andalan daratnya, nggak bisa, bos. Iya. Nggak bisa. Maka saya menyelam sampai ke kedalaman 50 meter, saya berwah ini, awas. Begitu saya naik ke permukaan, saya berjanji dalam hati tidak, ini akan menghidupi masyarakat Wakatobi. Maka saya mulai panggil semua universitas seluruh mana-mana. Saya bangun bandara. Bandara itu gila itu. Bandara itu gila. Tidak pernah ada bandara di Indonesia dengan APBD. Saya pertama kali di Wakatobi. Meyakinkan. Dan itu ceritanya 1001 macam lah. Bagaimana bangun bandara. Lalu saya promosi teriak di Eropa sana, di Amerika sana, pidato ke sana kemari, saudara-saudara sekalian, ini loh kalau Anda ke Wakatobi, ini. Anda akan terhibur karena begini. Ya, 1 tahun pertama semua orang gila, hukuman pidato sendiri, nggak ada pengusahanya. Kedua, pidato sendiri. Ketiga baru ada bawa pengusaha. Kau menjual di sana. Dan terjadilah proses, lalu saya cari merek apa, akhirnya 5 tahun kita berjuang, diakui oleh UNESCO sebagai cagar biosfer.
4 tahun saya berjuang di Anggui sebagai pusat pelayaran kapal-kapalnya. Kemudian saya dorong bagaimana sel Wakatobi Belitung di sana. Sebetulnya gagal waktu itu, tapi saya tidak. Biar sudah gagal, di mulut orang pun saya ambil. Jadi di zaman saya, nama Wakatobi sejajar dengan DKI Jakarta, Hamamatsu, Prancis, Barcelona. Karena kita ada 40 bupati wali kota, namanya UNACLA, United Nations Advisory Committee for Local Authority. Jadi 40 bupati, wali kota, gubernur berpengaruh dunia pada saat itu, tahun 2009 sampai dengan 2016. Saya itu posisi menjadi anggota UNACLA. Salah satunya adalah Bupati Wakatobi, kedua Gubernur DKI Jakarta yang bernama Fauzi Bowo. Iya, Fauzi Bowo. Kemudian Wali Kota Zenko Suzuki dari Hamamatsu Jepang, lalu Beijing di Cina, lalu Kazan di Rusia, Napoli, Wali Kota Napoli, Wali Kota Istanbul, Wali Kota Paris, Wali Kota Barcelona, Harare, Zimbabwe, Wali Kota, kemudian Wali Kota Medellin, teman-teman saya itu ya, kemudian Wali Kota Mexico City. Wow. Jadi level gua itu sebetulnya di forum PBB itu levelnya keren, makanya lucu, ya. Maksudnya lucunya. Ketika saya menjadi tuan rumah, Anda tahu ya, sebuah kabupaten kecil penerbangannya cuma Susi Air. Gila. Oh, lucunya di situ. Ya artinya saya harus kompetisi di ibu kota Sofia di Maroko. Iya. Saya tampil, kompet Wakatobi itu Anda tahu. Medellin, Istanbul, Wakatobi. Untuk menjadi tuan rumah. Maka tidak gila kau gua. Wow. Medellin itu ibu kota negara. Istanbul itu kota paling penting di Turki. Iya. Wakatobi tai kucing. Biar ibu kota provinsi bukan? Bukan ibu kota provinsi. Coba kalau ibu kotanya kayak di Konawe Selatan kan datang bandara di sini baru pindah ke sana. Ini di Wakatobi naik perahu naik kulit kah? Tapi dengan bandara dalam hatiku, kalau jadi saya charter pesawat lebih besar nggak apa-apa. Paling datang 100 atau 1000 orang atau 200-300 orang, bisa lah saya charter Susi Air 2 kali. Misalkan kayak kecil lah itu, yang saya bayangkan. Karena bandara saya sudah 1600 waktu itu, sudah bisa ini ATR, apanya Merpati dulu itu, apakah itu Cina punya itu, yang jatuh-jatuh itu dulu, apa namanya? AirAsia? Bukan, ada Merpati, ya produk Cina itu, ya sudah, karena sudah itu yang jalan. Jadi pada saat itu samba salah satu apa yang menjadi andalan. Medellin andalannya itu adalah tarian samba. Kemudian Turki andalannya itu adalah hiruk pikuknya bagaimana penyeberangan Selat Bosporus. Melalui melalui Selat Bosporus. Nah, ikon-ikon ya. Terus Wakatobi apa? Koli-koli. Pakai perahu layar. Koli-koli itu sampan itulah. Yang pakai layar itu. Jadi itu yang dijadikan. Itu saya munculkan. Kemudian pogo-pogo di bawah laut yang saya munculkan. Masya Allah. Jadi pertanyaan saya sederhana, Mr. Hukua, can you get an us when we come to your country? How many flights a day? Then how many hotels available in your municipality? Saya bilang, okay, I can rent Itu aircraft for 3 to 4 days flights a day. Jadi ketawa semua, kamu rent maksudnya kamu charterkan kita. Saya bilang nenek moyang kalian. Karena pada saat saya nyatakan koli-koli, semuanya pada tertarik. Oh, gila nggak koli-koli dengan kehebatan bawah laut? Semuanya gila. Arus yang luar biasa. Apalagi yang dari Jepang. Waktu bisa sakano. Saya mengerti maksudnya, kan ribut dia. Aduh, dalam hati kutek. Ternyata masalah flight pertanyaannya. Betul, mati kutu saya. Akhirnya saya pulang. Gagal saya, menang adalah
Istanbul. Saya bilang ini apa bagaimana. Akhirnya saya tambah lagi bandara jadi 2000. Kompetisi berikutnya terjadi di kota Sri Lanka. Iya. Di Makati di Manila. Di Sri Lanka karena itu rapat kerja saya bilang saya jadi tuan rumah. Penentuannya Hamamatsu Jepang yang berkompetisi lagi. Iya. Wakatobi sama kota Makati. Manila. Saya dalam hatiku pasti kalau saya bawa ke Asia ini barang pasti saya menang. Mulai saya munculkan kembali. Kalau Manila itu metro apa namanya itu kayak apa kereta api kan urban ini masalah transport. Apa namanya itu kayak monorail itu namanya metro di Manila ya. Kalau Hamamatsu AIS kereta cepat itu. Kalau saya kasih naik sedikit dari kuli-kuli ke lepa-lepa. Tahu lepa-lepa? Dia volumenya 2 kali lipat dari kuli-kuli. Lebih besar lagi. Tetapi ikannya saya tambah lagi warna-warni. Akhirnya saya lihat dari Korea Selatan. Wih, Wakatobi sekarang. Terus saya bilang, saudara-saudara sekalian, kalau konferensi UN Habitat dilaksanakan di Wakatobi, maka semua isi laut yang seperti ini saya bawa ke darat. Anda bisa makan full sampai kau mati di situ. Sampai Anda pingsan di situ. Bukan main namanya orang Korea, orang Taiwan, orang Cina. Jadi korahnya kita sepakat di Wakatobi gila. Masya Allah. 100 Setelah percobaan kedua itu Bang ya? Ya, 170 itu periode saya kedua tahun 2016. Karena saat itu kan nama Wakatobi udah semakin terkenal karena sudah diakui UNESCO kan. Nah, itu. Yang core kita di Wakatobi aja. Lalu karena bunyi Wakatobi itu udah bunyi kan labelnya itu udah internasional. Karena 12 Juli 2012 saya pidato 15 menit di Paris, di kantor pusat di Paris, di hadapan 176 negara, kepala negara waktu itu atau yang mewakili. Wakatobi dinobatkan sebagai cagar biosfer bumi. Pada akhirnya nama besar itulah, ngomong apa saja percaya orang. Saya langsung sepakat bertindak lokal, berefek global. Ternyata ini sudah tergambar. Tapi karena waktu juga ini Bang, luar biasa sampai nanti potong-potong. Nanti dipotong-potong. Bang, mimpi terbesar seorang Hugua yang belum terwujud sebenarnya apa sih? Mimpi besar saya pertama ini, khususnya Wakatobi dan kita di Sulawesi Tenggara ini. Mimpi saya sebetulnya PAD kita, APBD kita, saya berkeinginan di hati kita, di hati saya bahwa PAD kita, APBD kita Sulawesi Tenggara ini harus didorong sedemikian rupa sehingga 70% itu dari sektor jasa. Jasa ya. Jasa yang dimaksud sebetulnya berbagai jasa, tetapi lebih kepada jasa pariwisata. Karena potensi Sulawesi Tenggara, potensi Wakatobi yang begitu tinggi. Itu bayangan saya yang menurut saya, kalau ini didorong, pertambangan iya, boleh, top. Tapi berapa lama bro kita bisa dapat ini barang? Pasti tidak lama dan efeknya. Pertanian perikanan, oke, top. Akan tetapi kita paham bahwa petani dan nelayan ini dari tahun ke tahun sampai sekarang itu hidupnya tidak terlalu bisa terdorong. Ada satu habitat yang harus dibangun. Sulawesi Tenggara harus komunitas internasional. Artinya datang ke sini bukan orang lokal, tapi harus orang yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa pariwisata. Menurut saya lompatan yang harus segera dibangun, dan itu Jeju sudah buktikan. Saya bilang sama wali kota, gubernur, belajar ke Jeju kalau lihat Sulawesi Tenggara. Apa yang diharapkan dari Jeju, tapi karena dia bagian komunitas internasional, dia menjadi sebuah kawasan yang sangat maju. Demikian pula dia di aspek pendapatannya juga sangat memadai. Satu ya. Iya.
Kedua yang terobsesi saya sebetulnya adalah kaum milenial ini yang menurut saya, jadi saya masih ingat betul kata-kata Bung Karno mengatakan, berikan saya 100 orang tua, maka saya hanya bisa cabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan saya 10 pemuda, maka saya akan niscaya kugoncang dunia. Nah, sekarang situasi ini menjadi sangat sulit dan ini menjadi obsesi saya yang mungkin menurut saya belum dapat tercapai. Bahwa sekarang generasi muda masuk pada sebuah dunia yang tanpa batas. Mereka sekarang adalah generasi milenial, adik-adik kita penerus estafet bangsa. Tetapi mereka adalah generasi yang tidak punya habitat untuk belajar menderita sebagaimana yang dicapai dalam sejarah-sejarah besar tadi. Mereka sekarang hanya bisa melihat keberhasilan di bukit dengan sebuah kenikmatan di bukit, tapi tidak mengerti bagaimana proses menuju ke bukit. Iya. Mereka sekarang mengerti bagaimana Pak Jokowi, bagaimana Ali Maju jadi gubernur, bagaimana Hugua menjadi bupati dan sekarang menjadi anggota DPR, bagaimana Rusman Embala katakan jadi bupati Muna. Tapi tidak banyak pemuda yang mengerti bahwa menuju ke sana adalah sebuah lorong-lorong yang dilewati yang penuh darah, penuh keringat dan penuh air mata. Mereka tidak mengerti ini. Hanya mereka mengerti adalah mereka berada di puncak kenikmatan, di puncak itu. Karena kalau Anda cerita dari awalnya tadi, saya katakan bahwa kebesaran Nelson Mandela, kebesaran Bung Karno, ya, kebesaran kan tertempa dari air mata. Mereka menelusuri lorong-lorong dengan penuh air mata, keringat dan penderitaan yang teramat sangat, sehingga mereka bisa ada di puncak. Mereka berada pada dunia yang tidak punya batas. Yang saya katakan, kalau kita di rumah ini kan ada kamar tamu yang hanya terbatas seperti Anda ini, tapi ada ruang keluarga yang tidak bisa dimasuki semua orang. Ada ruangan makan yang hanya keluarga dekat. Tapi mereka memasuki pada dunia yang di ruang keluarga pun tertembus, terbuka. Lalu tidak punya lagi nilai kultural. Pertanyaan saya, kalau ini terjadi, lalu siapa yang melanjutkan eksistensi bangsa ini? Nah, bukankah kalau kita belajar ya, ini Yugoslavia, itu sudah tiada negara itu. Oleh karena tidak ada lagi sebuah perekat itu, tidak ada lagi glue di situ, tidak ada lagi identity di situ. Ada sebuah tata nilai yang menurut saya kalau di situasi ini tidak segera dipertimbangkan oleh kita semua, ya katakanlah bangsa ini, saya percaya bahwa bangsa ini akan tetap eksis terus. Kenapa? Karena kita punya nilai kultural, kita masih punya Pancasila, masih 4 pilar negara, katakanlah seperti itu. Ini sebetulnya kekhawatiran saya pemuda kita. Kalau Anda tidak punya ini, karena menurut Tony Robbins, guru saya terakhir, keberhasilan Anda, kaulah muda, kaum milenial, 80% adalah kematangan kejiwaan Anda dan nilai kultural Anda dan identitas Anda. Ilmu pengetahuan, teknologi, kepintaran Anda di kampus-kampus di mana Anda kuliah, itu cuma 20% berpengaruh dalam kehidupan Anda. 80% adalah momen kejiwaan dan kematangan jiwa Anda yang diperoleh melalui keringat, melalui air mata, dan melalui sebuah proses penderitaan itu. Ini yang kekhawatiran saya, yang mudah-mudahan kita semua sepakat bahwa ayo kita bahu-membahu mendorong pemuda generasi bangsa, pelanjut bangsa ini, belajar dari sejarah masa lalu. Kenapa Bung Karno, kenapa Nelson Mandela ini menjadi besar? Karena mereka belajar dari kehidupan mereka. Terima kasih.